Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permintaan dari kelas 10 AKL 4 tahun pelajaran 2023-2024 minta kiamat. Ya, kultum tentang kiamat. Kultum tentang kiamat itu kegiatan apa kiamat? Apakah kujuk-kujuk terus bumi gonjang-ganjing terus kal ihnil manfus itu manusia seperti bulu berterbangan seperti itu? Enggak, kan dari tanda-tanda dahulu. Mulai dari apa? Tanda besar kiamat, gitu kan? Apa tanda besar? Yang pertama, satu munculnya Imam Mahdi. Imam Mahdi itu siapa? Sekarang ada di mana? Ya, Imam Mahdi itu keturunan dari Rasulullah, ya. Dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Ini sekarang masuk ke alam lain, ya. Alam lain. Beliau muncul ketika Imam Mekah khutbah ra iso ngomong. Khutbah Jumat ora iso ngomong. Khutbah koknya ya, khutbah di Mekah, khotibnya ndak bisa bicara. Amma ba'du ngomong apa ora iso ya. Akan ada. Mungkin sudah banyak kebodohan ya, ndak paham, di beberapa desa sudah ada loh ya. Ora arti syarate khutbah Jumat, khutbah bodoh ya, khutbah Jumat ya. Ndak bisa khutbah alhamdulillah amma ba'du terus lapo. Ndak tahu kan? Syaratnya apa? Khutbah Jumat. Ndak tahu. Aku dhewe ra syaratnya do ora ngerti kok. Rukunnya khutbah Jumat apa? Alhamdulillah, sholawat Nabi. Terus ittaqullah, wasiat ittaqullah. Ayat Quran, doa orang muslim. Itu ya. Ya, kowe ora usah ngono. Apakah cewek ndak usah? Apakah cewek boleh sholat Jumat? Nah, boleh kok ya. Kita lanjut. Oh, boleh. Sunnah ya. Asal tidak menimbulkan fitnah ya. Imam Mahdi muncul ketika khotib Mekah, khotib entah pas khutbah hari Jumat ya, ora iso ngomong. Imam Mahdi muncul menggantikan. Imam Mahdi tugasnya apa? Merebut Palestina. Palestina ini jangan harap terus bisa dikuasai, terus kue perang merono terus ingin apa, ndak bisa. Masih kalah terus. Lalu gimana? Nunggu Imam Mahdi. Sekarang lah kata sudah merdeka, apakah masih terjajah? Masih. Kenapa? Ini sudah merdeka, sudah memproklamirkan kan, sudah di PBB sudah disetujukan kan? Sudah, tapi apakah rakyatnya merdeka? Masih perang kan? Nah, ini nanti Imam Mahdi tugasnya itu menyerbu Palestina yang dikuasai orang itu ya. Orang itu. Jadi tunggu. Tapi sekarang sudah ada gerak-gerakan Imam Mahdi sudah ada zaman dulu. Zaman pemilu awal-awal ya, tahun 65 jari ini ya, itu sono gerakan Imam Mahdi, gerakan Ratu Adil, banyak ya, sudah banyak ngaku-ngaku ya. Sudah banyak. Sekarang kalau besok kalau pemilu kucuk-kucuk orang kaya ngono, sudah mengulang sejarah ya. Dhisik wis tahu ono, mencari popularitas, mencari massa. Imam Mahdi tadi tugasnya apa? Ya, mengajak umat muslim perang menyerbu Palestina, merebut, istilahnya bukan menyerbu ya, merebut kembali Palestina, Baitul Muqaddas yang dikuasai. Baitul Muqaddas dikuasai siapa? Nah, iya, untuk menguasai Baitul Muqaddas nunggu. Kamu perang sekarang kalah terus, bener enggak? Kenapa? Walaupun Indonesia, Irak, Arab Saudi jadi siji kalah terus. Tunggu tanggal mainnya ya, orang usah mikir perang ya.
Imam Mahdi setelah turun, ya, tidak berapa lama setelah direbut Baitul Maqdas, Dajjal muncul. Nah, Dajjal muncul. Dajjal itu siapa sih? Mau saya ceritakan, khawatirnya waktu tidak cukup. Dajjal itu cerita 10 menit diri. Ya? Hah? Ya, ada perbedaan. Kue sing yang kalian pikir kan matanya satu di tengah gitu ya? Enggak, matanya satu, yang satu itu polos. Nah, yang kamu pikir kan satu nok tengah ngono kaya monster ing gitu ya. Enggak ya, walaupun no film-film digawe kaya ngono ya. Diilustrasi seperti itu, tidak seperti itu. Kok bisa ada Dajjal itu? Zamannya siapa? Zamannya Rasulullah. Nek tak ceritano memburi, waktu habis. Karena permintaan ketua kelas kiamat, kita fokus kiamat gitu ya. Lain kali jaluk liane ya. Setelah Dajjal muncul, Dajjal itu punya keistimewaan ya, punya kesaktian istilahnya ya. Kesaktian satu, bisa membesar dan mengecil, kaya Naruto ngono ya apa? Sing gede iku sapa? Choji, wah ahli. Aku lali. Choji bisa membesar, bisa mengecil. Kedua, bisa menghidupkan orang mati. Yang ketiga, emas satu dunia ini ngikut dia. Emas itu loh, emas perhiasan emas itu loh, akan ikut dia. Zaman Dajjal keluar, emas hilang kabeh, ikut Dajjal semua. Kalau kamu mengikuti dia dan mengaku dia Tuhan, kamu dikasih emas. Mau? Dia punya kesaktian. Dia punya surga di tangan kanannya, neraka di tangan kirinya, didudono keindahannya. Tidak mau, kamu kalau seperti ini, kamu seperti tidak mau, kamu belum merasakan sakitnya miskin, sakitnya tidak punya. Bener kan? Kue nek sok zaman paceklek ya, ditawani emas, wah, kira-kira langsung gue bodoh, ngono ya. Itu berat, tidak semudah itu kamu menolak. Enggak, saya ingin beriman. Yang beriman akan disiksa, masuk ke nerakanya. Yang menolak beriman kepada Dajjal, masuk ke nerakanya, disiksa. Milih mana kamu? Ya, kita tidak bisa bicara. Kenapa? Iman kita itu tipis. Iman kita itu tipis. Jangan dikira iman kamu tebal, enggak ngandel. Iman kita itu tipis, ya. Kok iso iman tipis? Kira-kira kue ono kecelakaan, ono musibah, waktu sholat, mentek, kue sholat apa nutukno musibah? Kurang adil, kurang adil. Imanmu itu tipis. Yang kena itu kamu, bukan orang lain nolong ya. Kira-kira kamu tetap sholat atau menyelamatkan diri atau lapo? Imanmu itu tipis. Dajjal ini bisa menghidupkan dan mematikan orang. Emas, harta, dunia itu mengikuti dia, ya. Dia itu menjelajah dunia, ya. Al-Masih kan Dajjal Al-Masih, seperti Nabi Isa Al-Masih, ya. Al-Masih itu penjelajah. Istilahnya kaya Dora Explorer. Dora. Suka menjelajah, ya. Menjelajah dunia itu cukup waktu 40 ya kamu. Saya dengar itu cuma 8 hari. 40 hari gue akan delok film gue. 8 hari. Menjelajah dunia 8 hari, semua bisa dijelajah maksudnya ya. Jajah itu jelajah ya. Semua kecuali 2 tempat. Mekah, Madinah. Jadi aku nak Mekah, kowe saiki nak Mekah kangelan kok ya. Kowe iso nak Mekah? Kangelan gak di duwe. Apa? Terus kowe nang kono terus iso tinggal terus diusir. Bener kan, dideportasi ya. Tidak semudah itu bahasane. Itu baru
apa? Dajjal mengambah itu apa sih? Menjelajah dunia ya. Semua diambah, dijelajah ya. Indonesia ya kena, bukan yang kecuali Mekah Madinah, karena Mekah Madinah itu dijaga malaikat. Dajjal mau masuk itu tidak kuat. Tapi jangan harap terus wong sing nok kono selamat, enggak. Mekah Madinah akan goncang. Gempa, orang yang tidak beriman, bahasanya halus tidak beriman gitu ya. Orang yang tidak beriman, tidak kuat akan keluar. Nah, keluar dari Mekah Madinah, tidak kuat. Tak kuat, keluar, gak kuat, gempa. Loh, kosek kari. Ini Dajjal menjelajah dunia selama 8 hari. Ya tahu krungu sih 40 dino, tapi iku 40 dino iku kaya film ya. Film menjelajah dunia. Ya kaya 40 dino, tapi aku tahu krungu ya 8 hari. 40 hari ya, tahu krungu 40 hari juga ya. Kecuali Mekah Madinah semua dijelajah ya. Ini Dajjal punya hobi menyiksa orang. Ya, menyiksa orang. Tidak mau beriman, keluargamu saya bunuh. Wah, gelem gue. Nah, makanya kita ketika tahiyat tuh, wa min fitnatil masihid Dajjal. Pernah dibaca sampai situ? Tidak pernah. Kene tahiyat akhir tak tekan kono ya. Amin fitnatil masihid Dajjal. Ora tau tekan kono. Kenapa? Siksanya itu pedih ya, fitnahnya itu pedih. Iso selamat iku angil. Iman kita itu koyo ora cukup. Ini ketika menyiksa ya, menyiksa dihidupkan lagi. Ini kan bahaya, istilahnya menyiksa seperti itu menakutkan ya. Istilahnya aku gergaji ya, koyo film Sauman apa sih ono sih? Jaksau gitu ya, sing aku gergaji ku nganut Dajjal iku menawa ya. Nganut inspirasi Dajjal. Menggergaji orang ya, separuh. Ini ketika banyak orang disiksa, Nabi Khidir muncul. Nabi yang masih hidup salah satunya Nabi Khidir. Tadi tak tunjukkan kan, milih siapa? 4 nabi yang masih hidup, salah satunya Nabi Khidir. Nabi Khidir muncul menebalkan umat Rasulullah. Kalian jangan percaya, dia itu Dajjal. Jangan tergiur kepada tipuannya. Nah, Dajjal gak terima dia ngomongi ngono. Dia adalah pembohong, al-kadzib. Al-kadzab apa al-kadzib ya? Al-kadzib itu fa'il, al-kadzab itu sifat musyabahah. Tak terano ora paham ya. Dia pembohong. Jangan percaya, tetaplah pada keimanan kalian. Dajjal gak terima, disiksa, disigar sret, terus diuripno neh. Bar diuripno piye Nabi Khidir? Benar. Hadis Rasulullah bahwa Dajjal itu bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Jangan percaya, tambah mantap. Disigar neh. Ngono terus ya. Ya loro, kowe kuat no. Nah, yang namanya Nabi itu imannya sangat tinggi, sangat tebal. Nek kowe aku, kira-kira mbak po iku ngalih. Astagfirullah. Ini ya. Sampai apa? Senjatanya itu ngasih tumpul. Senjatanya yang untuk menggergaji itu loh, yang menggergaji orang itu sampai tumpul ora iso nggo grajine. Terus akhirnya Nabi Khidir meninggal, menghalang-halangi umat Rasulullah itu terperangkap pada fitnah Dajjal. Setelah Dajjal menjelajah dunia, Nabi Isa turun. Loh, Imam Mahdi no endi? Kan di Mekah Madinah, aman, ya. Imam Mahdi di mana? Mekah Madinah, aman, ya. Kue aku ora nok kono kok. Kue prono lah ngomong saiki ra iso lunga kok. Ndak bisa ya. Ini lalu Nabi Isa muncul. Nabi Isa turun di mana ya? Kalau tidak salah itu di Persia atau di mana sih ya? Bahasanya itu di Persia atau di mana ya? Atau di Babilonia ya. Nabi Isa itu tugasnya 3. 1, membunuh Dajjal. 2, mematah-matahkan salib ya. Yang ketiga,
mengembalikan ajaran ke ajaran Rasulullah. Ya, tugasnya 3. Nabi Isa turun. Nabi Isa turun apa tugasnya? Membunuh Dajjal. Kenapa? Karena kesaktiannya seimbang. Andaikan Imam Mahdi dimintai tolong tidak berani karena kesaktiannya, istilahnya kesaktian ya, atau karomah ya, mukjizat ya, tidak seimbang. Nabi Khidir aja ya kalah. Kenapa Nabi Isa? Nabi Isa kesaktiannya, bukan kesaktiannya, mukjizatnya tinggi. Bisa menghidupkan juga kan? Bisa menghidupkan orang mati, bisa membuat burung lalu hidup, bisa menyembuhkan orang sakit, orang lepra, orang kusta, orang yang lumpuh dikrokoti sidik-sidik entek gitu ya, bisa kembali. Kesaktiannya seimbang. Orang lawannya kue aku. Ya. Kira-kira langsung kalah ya. Makanya kita selalu berdoa semoga selamat dari fitnah Dajjal. Nabi Isa melawan seimbang, rapate anu diceritakno suwi-suwi ya, menang, Dajjal kalah. Setelah Nabi Isa mengalahkan Dajjal memimpin dunia, tadi motek-motek salib, beruntunglah orang Nasrani yang ngumani zaman Nabi Isa akan mengembalikan umat Nasrani ke agama Islam lagi. Ya. Yang orang Nasrani yang tidak Islam kan sudah diperangi siapa? Imam Mahdi. Ada perang Islam dan non ketika Imam Mahdi. Ini perang loh, ini ada perang Islam dan non. Nanti seluruh dunia agamanya akan memeluk Islam. Enggak sampai perang, kan di perang ora langsung perang, enggak, dikasih surat. Ibaratnya kalau Nabi Isa, saya adalah Isa Al-Masih, saya bukan anak Tuhan. Kira-kira langsung nerima. Apa buktinya? Aku kan langsung buat tolak ora kan? Apa buktinya? Kalau cocok, istilahnya adu argumentasi ya. Ya diterima, sudah mengakui bahwa Nabi Isa adalah yang disembah sebelumnya dan sudah mengakui Nabi Isa Rasul dan masuk Islam. Setelah Nabi Isa turun, Dajjal meninggal, mungkin kalau tidak salah peperangannya umat non itu di sini. Umat non akan perang di sini, Islam dan non-Islam, nanti satu dunia akan memeluk agama Islam semua. Ketika perang itu ya, itu orang amit ya, orang kafir itu orang non, orang tidak beriman ya, sing rada alus ya. Orang tidak beriman itu bersembunyi di belakang-belakang pohon di hutan-hutan. Hutan itu bisa bicara. Orang ini ada di sini, silakan dibantai atau di apa? Ada di sini, bisa menunjukkan seperti itu. Pohon-pohon itu bisa menunjukkan ini ada orang bersembunyi di sini, kecuali pohon satu. Kalau tidak salah pohon cemara. Nah, sing tiga itu loh ya. Kecuali pohon cemara itu tidak bisa ngomong melindungi. Kok bisa gitu? Wes aku ceritane aku ra iso ndelok pol ya, cerita nggone Fafiru ilallah tah apa. Ini lama, enggak apa-apa. Saya sampai jam 3 memble saya ya, kering kerontang ya. Ini pokoknya sampai 8 ya, kalau benar jam kosong 4 jam ya. Diganti siapa? 4 jam. Masa sih? Kan sudah purna. Seni budaya Pak Rahmat. Ya, kita lanjut ya. Nabi Isa sudah turun, sudah memimpin dunia, umat sudah satu agama Islam. Setelah satu dunia itu memeluk agama Islam, itu kalian mengalami kemakmuran yang luar biasa. Sehingga kue biasanya nandur kan ono sing subur ono sing ora. Itu adalah subur kabeh. Kue nandur wit pelem tukul terus ya, turah-turah. Sampai-sampai orang itu mau bersedekah tidak bisa. Kan iya, setelah kan sudah dinas kan, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kalau satu daerah, satu negara kok beriman semua, melaksanakan syariat Islam,
maka melimpahlah rezeki dari Allah. Sudah tahu itu kan ayatnya? Itu akan terjadi besok setelah Nabi Isa turun. Apa ini? Sampai semua biasanya wit tukul biasanya ping pisan ya pari saiki wis ping 3 iso ya. Dhisik kan setahun pisan ya. Sekarang bisa 3 kali. Tukul terus ngono bar tandur terus apa? Ngundoh mateng ngundoh. Tanaman-tanaman yang lain juga seperti itu. Sampai orang itu koyok sugih-sugih rak butuh-butuh. Koyok aku nandur wis tanahku sak meter tak nggo nandur pari. Tukul terus. Jadi ora butuh tuku. Ya ora butuh duit. Gak butuh duit. Kamu punya uang buat sedekahno wong, do emoh. Karena orang masing-masing itu kaya. Duwe ora kaya sih. Ora butuh. Karena rizki dari wong piye kira-kira panti asuhan duwe tak lahan tukul terus. Apakah butuh? Nah, nek kira-kira duwe pitik ngendok terus jadi terus apakah butuh? Kira-kira duwe kambing manak terus gede, apakah butuh? Ndak butuh ya. Kepingin? Kita enak ya, tapi setelah melihat sebelum-sebelumnya kok ngeri. Kepingin? Nah, setelah Nabi Isa memimpin beberapa tahun, muncullah kaum Ya'juj Ma'juj. Ya, Ya'juj Ma'juj. Siapa itu Ya'juj Ma'juj? Ya'juj Ma'juj adalah keturunan Nabi Adam dari Syam, Ham, Yafet. Yang siapa ya? Yang Yafet atau siapa ini ya? Atau Kan'aniin itu ya. Ya'juj Ma'juj ini seperti manusia unik ya. Keturunan Nabi Adam, manusia. Tapi manusia itu macam-macam loh ya. Ada manusia yang besar. Lawannya Nabi Musa itu loh ya, seperti Tolut, Jalut, Goliat itu loh ya. Tahu Goliat itu loh ya. Ada film Goliat. Goliat itu Jalut. Ya lawannya Nabi Musa. Nabi Musa aja kalah. Ya, bukan kalah sih. Mundur. Bukan kalah, mundur karena kaumnya tidak mau berperang. Mosok Nabi perang dewe. Oh iku cerita kari ya. Nah, manusia beda-beda ya. Ini yang Ya'juj Ma'juj itu apa sih? Bentuknya beda-beda. Ada yang telikanya lebar, ada yang hidungnya panjang. Nek kowe delok kaya elep, ya ana film elef itu ya. Ana film apa neh ngono ya. Kurcaci ana apa neh. Itu mungkin terinspirasi dari kenyataan. Apa neh? Golem apa? Goblin apa neh ya. Ada kan? Iya memang kok bisa saja itu mereka itu berseteran dengan makhluk yang lain. Bisa saja. Berseteran bisa. Apakah manusia dengan jin bisa? Bisa. Loh, ada ceritanya kok ya. Kiai siapa? Kiai Yasin. Guru-gurune Mbah Basir. Iku duwe garwa, duwe anak bangsa jin. Iso? Ora iso ceritano wis urusanmu ya. Ceritano waktu entek ya. Ini karena permintaan ketua kelas. Permintaan kelas kiamat, kita kembali ke topik masalah. Video itu ya boleh silakan cari sendiri ya. Sebentar, kita kembali ke Ya'juj Ma'juj ya. Ya'juj Ma'juj itu lepas dari kerangkeng yang diciptakan oleh Raja Dzulqarnain gitu ya. Diciptakan Raja Dzulqarnain, kerangkengnya lepas. Ketika lepas, Ya'juj Ma'juj itu kebiasaannya itu unik atau buruk ya. Dia ketika lapar, dia makan buah-buahan ya. Buah-buahan yang ada di situ. Nek kaya wit apa kene? Wit sing iso dipangan wit apa? Pelem ya, mangan pelem ya. Pelem entek, mangan wite.
Kok iso ya mbok untune kaya codot tapi kaya apa? Berang-berang tapi mangan wite. Ya, sampai tanaman itu habis. Mangan pari entek wite dipangan. Nah iya ini mulai Ya'juj Ma'juj turun itu mulai agak berubah ke keburukan ya. Pada kaum Ya'juj Ma'juj ini ketika buang air itu sembarangan. BAB itu loh ya. BAB sembarangan. Saiki kok ngono, wah menawa nganut Ya'juj Ma'juj. Ketika buang sembarangan, satu dunia itu kelenger rambune ya. Padahal dia beranak pinak ya. Mbok tukule kaya amuba tapi piye ngono ya, tukule. Ini umat Islam, umat dunia kan susah. Kalau ingin menemui Nabi Isa, kira-kira Nabi Isa ada di mana? Nyari. Ya nyari, mungkin ada di Mekah, mungkin ada di Medina, lungo ya. Setelah sampai ketemu Nabi Isa, minta Nabi Isa untuk memusnahkan Ya'juj Ma'juj. Nabi Isa sih mudah saja, tapi kan karena ini sudah ada hadisnya, besok kalian akan mengalami. Setelah Ya'juj Ma'juj apa? Musnah, kotorannya dan bangkainya itu loh ya, itu merusak pemandangan, merusak alam ya istilahnya. Mbah kaya gas beracun tah piye ya. Minta ke Nabi Musa, umat minta ke Nabi Isa, bukan Nabi Musa ya, untuk menghilangkan bau sisa-sisa dari Ya'juj Ma'juj, entah bau kotoran atau bau bangkainya ya. Apakah banyak? Mungkin mereka akan tumbuh beranak pinak cepat ya. Beranak pinak cepat. Sampai Nabi Isa minta diturunkan hujan menghapus sisa-sisa dari Ya'juj Ma'juj. Setelah Ya'juj Ma'juj hilang, Nabi Isa diberi umur 7 tahun. Setelah turun ke dunia, dikasih umur sekitar 7 tahun. Untuk berjuang tak apa, melanjutkan syariat Rasulullah. Setelah 7 tahun Nabi Isa tidak ada, lalu gimana? Rusak lagi. Wis ra ono pimpinan piye? Dunia rusak lagi. Setelah dunia rusak lagi gimana? Ini ada matahari terbit dari barat. Ini kok beda ya? Matahari itu kalau tidak salah yang terakhir ya. Masih ada kesempatan. Matahari terbit dari barat. Kalau matahari terbit dari barat, setahu saya itu yang terakhir ya. Tapi ngikuti ini aja ya, ono dasare aku rak ngarang ngono ya. Lalu apa dabah itu? Dabah itu hewan? Enggak. Dabah itu hewan, bentuknya sapi, kepalanya manusia, punya sayap. Nah, mikirno kaya apa wis kowe delok film-film animasi ngono wis ono akeh ya. Mungkin aja ya, udah poni kepalanya manusia. Kaya apa dong, Griffon ta apa? Kowe delok apa Harry Potter coba golek ono gak? Apa Centaurus ta apa? Gimana? Tugasnya apa? Menandai mana yang muslim, mana yang non. Mana yang muslim, yang beriman, mana yang tidak beriman. Jangan non ya. Yang beriman akan diberi tanda dengan cincinnya Nabi Sulaiman. Dabah ini bawa dua alat. Cincinnya Nabi Sulaiman dan tongkatnya Nabi Musa. Nah, ini dua senjata, ini dua ada riwayatnya. Kalau mau tahu apa keistimewaannya lain kali nih ono waktu. Atau tunggu di channel YouTube nih ono sing njaluk iku ya. Yaitu nek ceritane kowe njaluk cerita Nabi Musa, kita ngikuti ketua kelas mintanya hari kiamat. Kita kembali ke topik ya. Nggak apa-apa, bagus ini dapat semua kok ya. Ini dabah keluar dari bumi ya, dari tanah, itu tugasnya memberi tanda mana yang beriman, mana yang tidak. Yang beriman dikasih stempel istilahnya ya, stempel cincinnya Nabi Sulaiman. Ya itu
kurang tahu beriman dan tidak, istilahnya gitu ya. Yang tidak beriman dikasih tanda dengan apa tadi? Tongkat ya. Setelah binatang dabah ini selesai tugasnya, ada kabut ya, istilahnya dukhon ya, ada surat ad-dukhon yaitu ya. Itu kabut ini apa? Kabut ini siapa yang menghirup yang beriman akan meninggal. Sehingga yang ada di bumi ini tinggal yang jelek-jelek. Makanya dunia makin rusak. Ya, bisa saja ya. Istilahnya mendadak ya. Meninggalnya mendadak ya, karena asap tak apa sih itu dukhon. Arti aslinya itu asap. Gimana? Ora usah mbok pikir yo. Engko ora melu ngubur. Apakah dikubur ya kalau sesuai syariatnya Rasulullah, dikubur ya di liang lahat atau dicepuri ya istilahnya. Ke-8 munculnya api. Bentar, ini kok cuma 8 tulisannya 10 iki tunggale ndi iki? Ndak muat tak klik gak iso ngene kok, Munculnya api ini api dari barat ya. Bukan apa? Perjalanan kerasakti ke barat ya, tapi ini api dari barat, dari arah Syam. Api apa ini? Nah, aku ini dulu film-film ngono ya. Mungkin kebakaran, entah apa, dari barat atau panas yang menyengat sampai membakar tanah ya. Ini yang ke-9 apa ini? Guncang, gempa. Yang ke-10 sangkakala gitu ya. Wis bar kira-kira ngono. Dia ora ono kene kok, ora iso. Dia ora iso tak klik. Dajjal, Nabi Isa, hadirnya kaum Ya'juj Ma'juj, matahari kabut dan berembus bencana api, terjadinya gempa benar. Kehancuran Ka'bah ini sebelumnya kok. Di riwayat lain itu ada hancurnya Ka'bah, ada hilangnya Al-Qur'an, ada itu kok. Ini kok ndak urut ini ya. Ini ndak urut. Terjadinya gempa, setelah terjadinya gempa, lalu trompet sangkakala berbunyi. Ketika trompet sangkakala berbunyi, semua nyawa meninggalkan, kembali ke trompet ya, kembali ke trompet. Kalau tidak salah itu 2 atau 3 kali. Yang pertama itu istilahnya tes, tret kaget kabeh, terus tret mati kabeh, terus sesuai nih tret urip kabeh ya, 3 kali. Nek jari sarone kok 3 kali. Pertama tes tret kaget kabeh ya. Oh kaget kan tes kan, testing. Kok bisa kaget? Wong malaikat Israfil itu besarnya itu melebihi bumi ya. Malaikat Israfil itu, malaikat Jibril kan 2 sayapnya mengelilingi bumi kan. Malaikat Jibril yang 2 sayapnya mengelilingi bumi itu terbang selama 100 tahun atau berapa sih? 1 tahun. Terbang 1 tahun itu dari mulut sampai hidung. 1 tahun terbang. Padahal malaikat Jibril itu besarnya 1 bumi gampangnya ya. Jadi besarnya malaikat Israfil itu seperti apa? Ya ketika besar seperti itu, sangkakala trompetnya seperti apa? Ketika disebul bantere kaya apa? Kalah apa? Grong-grong ku lho apa? Knalpot grong-grong kalah. Ini sekilas tentang kiamat ya. Cukup 35 menit untuk kultum kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.